sesuatu yang dimaksud oleh Mbak Buyut. Jadi ternyata si Nur ini itu seperti ada yang jaga gitu loh, ada penjaganya, yakni seorang nenek-nenek tua. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku yang akan mengajak kalian untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Pembahasan aku kali ini itu tuh cukup panjang videonya, durasinya, dan aku saranin ke kalian untuk gak nonton seorang diri. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Jadi mereka berenam ini diajak oleh Pak Prabu ini untuk kayak mengelilingi desa, untuk mengelilingi lokasi-lokasi di mana mereka akan melangsungkan proker. Nah, pada saat mereka ini sedang mengelilingi desa ataupun lokasi-lokasi tersebut, terdapat adanya beberapa makam-makam yang sudah ditutupi kain-kain hitam dan juga dikelilingi oleh sesajen-sesajen serta kemenyan-kemenyan, yang dimana juga terdapat pohon beringin yang cukup besar di tengah-tengahnya. Nah, pada saat itu si Nur udah ngerasa, wah ini kayaknya desa ini udah gak bener banget nih, kayak Nur ini udah juga ngerasa pusing dan gak enak badan. Akhirnya Nur ini memutuskan untuk kayak misalnya dia memilih untuk kayak, oh udahlah mending aku untuk pergi, untuk menghindar dan menuju ke tempat penginapan. Dan sisanya pun tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di mana mereka tiba di tempat tapak tilas. Nah, di tapak tilas tersebut itu terdapat adanya selendang ataupun kain dua, ya kan, berwarnakan merah pekat, dan juga adanya janur kuning dua yang seperti janur kuning orang pernikahan. Nah, di situ Pak Prabu ini menjelaskan bahwasannya itu merupakan batas di mana kalian gak bolehlah menginjakkan kaki di tempat selanjutnya. Jadi kayak Pak Prabu ini mengingatkan juga untuk ngasih tahu bahwasannya kalian cuma boleh batas kalian melakukan proker kalian KKN ini, boleh batasnya cuma sampai di sini. Sisanya kalian gak boleh untuk melangkah atau pergi menuju tempat tersebut. Nah, pada saat itu Widyo ini menanyalah kepada si Pak Prabu ini, nanya, emang kenapa Pak kita nggak boleh melewati batas tersebut? Emang ada apa sih? Pasti kita nggak boleh melewati batas tersebut. Pada saat itu si Pak Prabu ini kekeh mengatakan, nggak boleh, kalian nggak boleh melewati batas tersebut. Apabila kalian melewati batas tersebut, ya kami penduduk desa di sini, kami nggak bisa membantu apa-apa. Kami akan kesusahan untuk mencari kalian jika kalian tersesat atau hilang. Udahnya mereka ini melakukan observasi tempat-tempat lokasi untuk mereka melakukan proker, ya kan. Nah, pada saat itu si Nur dan juga si Ayu ini, si Nur ini itu tuh kayak ngajak ngomong si Ayu, kayak misalnya bilang nih kayaknya, wah kayaknya kita harus pergi dari desa ini nih, tempat ini udah gak beres gitu loh. Nur ngerasa bahwasannya kakak ini nih sebaiknya bukan di desa ini. Cuman pada saat itu si Ayu ini kayak menepis itu omongan-omongan yang dikeluarkan oleh si Nur, mengatakan, apaan sih, itu cuma perasaan kamu aja, cuman kayak perasaan takutmu aja, itu cuma pikiran-pikiran negatif aja, orang ini aman-aman aja, udahlah kita tetap melanjutin proker ini hingga selesai. Hingga malam pun tiba. Nur, Ayu, dan juga Widya mereka tidur di satu kamar di mana beralaskan tikar. Nah, pada saat mereka nih berusaha tidur, berusaha mereka saling istirahat, si Nur ini ngerasa dadanya nih gak enak, rasa sesek, rasa dirinya kayak sesak nafas banget gitu. Nah, pada saat si Nur ini membuka matanya, dirinya kaget ketika melihat adanya mata merah yang mengintai di balik gelapnya cahaya-cahaya yang ada. Jadi kayak ada jendela gitu kan, ada cuma jendela kecil gitu kan, yang ada pancaran cahaya kecil gitu kan, itu tuh ada mata merah yang seperti mengintai dirinya. Refleks dong karena takut, karena kaget, akhirnya si Nur ini nutupilah dirinya nih pakai selimut dari ujung kaki sampai kepala sambil membaca ayat-ayat doa yang ada. Nah, sambil tiap dirinya nih habis membacakan doa, tiba-tiba bunyilah itu seperti ada kayu yang gebrak, seperti ada kayu yang jatuh.
Nah tiap kali dirinya ini membacakan doa seperti doa-doa terus menerus, itu seperti ada aja kejadian ataupun hal-hal yang ia dengar, sampai akhirnya dirinya ini ngerasa ketakutan banget, gak tahan banget, sampai nangis dan tertidur pulas. So keesokan harinya si Widya ini ngajak si Nur untuk buat mandi bareng, karena emang ada salah satu candi kecil yang disebut dengan kayak sendi gitu ya kan. Itu candi dimana tempat untuk buat emang sengaja ada kolam untuk mandi gitu ya kan, para orang-orang ataupun para penduduk. Dan pada saat mereka ini menuju candi tersebut, si Nur ini bilang ada satu syarat, yakni aku mandi duluan ya, kamu jagain tunggu di luar. Ya karena Widya ngerasa ya udahlah, karena pengen cepet-cepet mandi, ya udahlah sana mandi duluan lah, aku jagain di luar. Pada saat si Nur ini berusaha masuk ke dalam candi tersebut, nah si Nur ini langsung itu mencium adanya bau aroma amis anyer, aroma amis darah bercampur dengan daging busuk. Nah pada saat si Nur ini mandi, Nur ini merasa bahwasannya tiap dirinya ini kayak berusaha mandi itu seperti ada yang memegang tubuhnya bersama dengan alir yang mengalir. Karena udah ngerasa wah ini kayaknya tempat gak beres lah, itu buru-buru mandi. Tapi pada saat dicek di dalam kendi yang ada air itu terdapat banyak banget helaian rambut. Nah udahlah itu tanpa basa-basi Nur buru-buru cepet mandi. Pada saat Nur selesai mandi, berusaha membuka pintu kamar mandinya, itu pintunya nggak bisa dibuka, seperti ditahan dari luar. Pada saat itu dirinya panik dong, bilang kayak, Wit buka Wit, ngapain sih lo pegang-pegang pintunya, Wit buka Wit. Berusaha gitu terus nggak ada jawaban sama sekali dari Widya dari luar. Sambil dirinya ini kayak berusaha teriak-teriak, berusaha gedor-gedor pintu dan berusaha kayak membuka gitu ya kan, pintunya nggak bisa buka sama sekali. Tiba-tiba ada sesosok yang cukup besar yang ada di belakang Nur. Nah pada saat Nur ini noleh, Nur terkaget-kaget dong. Nur ini cuma bisa kayak membaca-baca doa sambil melempari batu-batu ke sosok tersebut. Nggak berselang waktu yang lama, pintunya ini, biliknya ini bisa kebuka. Dan pada saat kebuka, si Widya ini ada dan merasa kebingungan kayak, Nur lo ngapain? Nah pada saat Nur ini udah keluar, Nur hanya bisa diam diri kayak bilang, ya udah gue jaga ini dari luar, lo masuklah mandilah itu cepetan buru gitu. Lalu pada saat si Nur ini menjaga Widya dari luar ya kan, tiba-tiba Nur ini mendengar ada bunyi gebrakan di dalam candi tersebut. Refleks dong, si Nur ini kayak ngintip gitu apa yang terjadi sama Widya, karena dipanggil-panggil Widya ini gak jawab. Nah pada saat diri ini berusaha mengintip Widya ini, tapi yang dilihat si Nur ini bukan si Widya, melainkan si wanita cantik yang ia lihat tempo hari yang sedang bernari ya kan, sambil mengikuti alunan musik gamelan yang sedang membasahi dirinya sambil menari, sambil berkidung ya kan. Nah pada saat itu si wanita cantik ini juga menoleh menatap ke arah Nur dengan senyuman yang cukup tajam. Cuman ini kan dari pandangan si Nur, sedangkan dari pandangan Widya pada saat dirinya ini mandi, Widya ini merasa bahwasannya ada yang mengintai atau ada yang melihat dirinya ini mandi dari atas kepala hingga kaki. Tapi ditoleh-toleh kalau nggak ada orang, berusaha nih memanggil Nur tapi nggak ada jawaban. Malahan yang ia dengar adalah kidungan suara-suara musik Jawa. Nah karena udah ngerasa nggak enak hatinya ya, karena akhirnya dirinya berusaha buru-buru mandi. Dan pada saat udah mandi, dirinya keluar langsung lah itu gercep nanya ke Nur, Nur emang kamu bisa nyanyi Jawa ya? Terus Nur cuma bilang, hah? Enggak nih, aku nggak bisa nyanyi Jawa. Karena kejadian-kejadian janggal tersebut, si Nur ini udah ngerasa kayak, wah ini benar-benar ada gak beres nih mengenai desa ini. Akhirnya si Nur ini memutuskan untuk mengunjungi tempat atau rumah si Pak Prabu. Nah di tempat Pak Prabu sendiri, Pak Prabu ini gak seorang diri, melainkan bersama dengan Mbah Buyut. Dan di situ terdapat 3 cangkir kopi, seakan mereka ini tahu bahwasannya akan ada orang yang datang, yakni si Nur. Nah sesampainya di sana, si Nur ini langsung itu ditawari oleh si Mbah Buyut ini, Do ini minumlah cair, minumlah ini secangkir kopi dulu. Nah pada saat itu si Nur ini bilang, oh enggak Mbah, makasih karena saya nggak suka kopi, nggak biasa minum kopi. Cuman karena katanya Mbah Buyut, ini coba aja dulu kan nggak baik ketika nolak dari pemberian orang ya kan. Nah pada saat si Nur ini minum kopinya, itu kopinya ini terasa sangat enak dan beraromakan melati.
anehnya itu kan kopi pekat ya kan, kopi hitam pekat, cuman itu nggak ada ampasnya sama sekali. Pada saat itu si Mbah Buyut ini nanya, gimana rasa kopinya Nduk? Si Nur ini bilang, oh enak Mbah, makasih matur nuwun. Setelah Nur minum kopi, si Mbah Buyut ini langsung menanyakan, lah ada apa kamu datang ke sini Nduk? Pada saat itu si Nur ini mengatakan kepada Pak Prabu, Pak Prabu ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama saya? Saya ini mengalami hal-hal mistis dan hal-hal gak beres, hal-hal janggal di desa ini. Kayak apa sih, apa saya emang punya salah gitu di desa ini, dan jika emang saya punya salah mohon dimaafkan. Pada saat itu si Mbah Buyut ini mengatakan, enggak kok Nduk, kamu gak punya salah sama sekali, cuman emang ketika kamu masuk di desa ini kamu membawa sesuatu. Singkat cerita, sesuatu yang dimaksud oleh Mbah Buyut, jadi ternyata si Nur ini itu seperti ada yang jaga gitu loh, ada penjaganya, yakni seorang nenek-nenek tua yang emang itu tuh gak bisa lepas dari tubuhnya si Nur. Jadi emang udah melekat banget sama Nur untuk menjaga si Nur. Dan apabila dilepas dari dijauhkan si Nur dan juga penjaganya ini, digada-gadakan Nur ini bisa meninggal. Karena sudah larut malam, akhirnya Nur ini memutuskan untuk kembali ke penginapan. Nah, pada saat si Nur ini tidur, Nur ini bermimpi Widya sedang memeluk seekor ular yang amat besar, seakan ular itu merupakan peliharaannya. Tiba-tiba dirinya ini tengah bermimpi, tiba-tiba dirinya ini kebangun ketika mendengar adanya ramai sekali orang-orang yang berbicara. Nah, pada saat itu Nur ini keluar gitu kan, banyak sekali orang-orang, dirinya kebingungan. Ada apa nih, kenapa nih rame-rame? Pada saat itu si Wahyu ini mengatakan kepada Nur, bercerita, ini loh si Widya ini tengah menari sendirian di gelapnya malam. Cuman dari sisi pandangnya si Widya ini mengatakan pada tengah malam Widya ini melihat si Nur ini itu tuh tengah jalan sendirian keluar ke arah sawah yang sangat gelap. Pada saat itu si Widya ini berusaha itu menghampiri si Nur, Nur manggil si Nur ini, cuman dirinya nih Nur ini nggak ngebales atau ngerespon Widya sama sekali, terus berjalan. Widya lah ngikutin lah itu dari belakang ya kan, berusaha manggil Nur, kayak berusaha ngasih tahu, Nur ngapain sih malam-malam gini keluar, kayak nggak takut apa? Nah pada saat itulah sampailah Widya dan juga si Nur ini di sawah, di tengah sawah. Tiba-tiba si Nur ini tengah bernari ya kan, dengan seperti layaknya para penari yang sangat handal ya kan. Nah pada saat itu si Widya ini berusaha itu menyadarkan si Nur, bilang, Nur bangunlah Nur, sadar gak, serem lah, gak ngeri lalu di tengah sawah gitu ya kan. Nah berusaha menyadarkan, tiba-tiba si Nur ini berubah lagi menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Nah pada saat itu tiba-tiba si Widya ini dikagetkan, dibangunkan oleh seorang. Dan pada saat itu dirinya ini sadar bahwasannya dirinya ini tengah berdiri di tengah sawah yang sangat gelap. Keesokan harinya di malam hari, si Nur ini itu kan emang pada sebelumnya si Nur ini kan sama Mbah Buyut disuruh kayak balik lagi lah esok harinya menuju tempatnya si Pak Prabu karena ingin menunjukkan sesuatu si Mbah Buyut ini. Nah pada saat esok harinya di malam hari si Nur ini ke tempat Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. Sesampainya di sana, Mbah Buyut dan juga Pak Prabu ini mengajak si Nur ini ke tempat batu di mana si Nur pertama kali melihat sosok besar hitam berrambutan yang sangat panjang. Nah pada saat itu si Mbah Buyut ini mengatakan, kamu pertama kali lihat sosok tersebut di tempat ini kan, di batu ini kan? Nah si Nur ini mengangguk, dan pada saat itu si Pak Prabu ini itu tuh kayak membawa ayam dan menggorok ayam tersebut di atas batu tersebut yang sudah bercucuran darah ayam. Nah, sambil bersama dengan itu si Mbah Buyut ini mengatakan kepada si Nur, kamu percaya gak sih Nduk adanya desa halus? Nah, pada saat itu si Nur ini mengatakan, iya Mbah, saya percaya bahwasannya ada desa halus. Nah, bersamaan dengan itu Mbah Buyut mengatakan, oke Nduk, hari ini kamu akan lihat dari banyaknya ratusan ribu sosok di desa halus, kamu akan melihat salah satunya. Ketika itu, detik itu juga Nur melihat itulah ada sosok besar bertanduk, berambutkan panjang, berwarna hitam yang ada di atas batu sambil menjilat darah yang sudah
berasal dari ayam yang sudah digorok, jadi kayak dijilat gitu aja. Geli banget gak sih? Tiba-tiba Mbah Buyut ini mendekati si Nur, lalu menarik ubun-ubun dari si Nur ini, menarik yang amat keras. Lalu si Nur ini kayak gak bisa gitu loh melihat sesosok-sosok makhluk-makhluk yang ada di desa tersebut. Oke, kenapa Mbah Buyut sengaja menarik ubun-ubunnya si Nur ini tanpa perizinan Nur? Nah, alasan kenapa Mbah Buyut ini sengaja gitu kan menarik ubun-ubunnya si Nur ini agar Nur ini nggak bisa melihat sosok-sosok lagi yang ada di desa tersebut. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwasannya Nur ini kan punya pelindung, penjaga sebutannya Mbah Dok ya kan, nenek-nenek tua yang emang gak bisa lepas ataupun emang udah kayak ceket banget sama si Nur ini. Namun ternyata si penjaganya ini itu tuh kayak gak diterima dengan layak di desa tersebut. Jadi kayak penunggu ataupun sosok-sosok yang emang tinggal di desa tersebut ngerasa kayak kesel, ngerasa kayak risih dengan kehadiran penjaganya si Nur ini, yang akhirnya malah mengganggu si Nur, malah akhirnya menampakkan hal-hal yang mengerikan kepada Nur, karena berusaha kayak menjauhkan Nur dari penjaganya yang emang gak bisa dipisahkan sama sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku mengenai pembahasan KKN Desa Penari.